Karakteristik makhluk hidup. 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Makan. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsangan. 7. Mengeluarkan zat-zat sisa. 8. Adaptasi. 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. 2. Bergerak. Bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. 3. Tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh dan berkembang tiap makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya manusia tumbuh dari bayi lalu menjadi anak hingga menjadi dewasa. 4. Makan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. 5. Berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Misalnya manusia dan mamalia berkembang biak dengan melahirkan anak lewat jenis betinanya. 6. Peka terhadap rangsangan. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan ini berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. 7. Mengeluarkan zat-zat sisa. Proses ini dikenal sebagai proses ekskresi. Proses ekskresi ini sangat penting bagi makhluk hidup karena zat sisa tersebut bersifat racun sehingga tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. 8. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Macam-macam habitat. 1. Daerah habitat padang rumput. Padang rumput merupakan ekosistem yang terjadi di wilayah padang rumput. 2. Daerah tundra. Tundra merupakan suatu bioma tempat terhambatnya suatu pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, daerah ini disebut dengan daerah tanpa pohon. 3. Daerah gurun. Tumbuhan yang hidup di gurun biasanya mempunyai daun kecil, tebal, serta memiliki akar yang sangat panjang. 4. Daerah hutan basah. Hutan tropika ini merupakan suatu bioma berupa hutan yang kondisinya selalu basah atau juga lembab, yang bisa atau dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 sampai 10 derajat ke utara serta ke selatan garis khatulistiwa. 5. Daerah hutan gugur. Hutan gugur mempunyai nama lain yang disebut hutan musim tropika atau disebut juga hutan monsun. Hutan gugur adalah salah satu bioma yang berupa hutan yang terletak di wilayah yang memiliki iklim tropis serta subtropis. 6. Daerah hutan taiga. Bioma taiga atau disebut dengan bioma boreal atau juga hutan konifer ini terletak di antara daerah subtropis serta kutub di belahan bumi bagian utara. Bioma taiga ini adalah bioma terestrial atau daratan. Bioma taiga ini juga terletak tepat di bawah bioma tundra. 7. Habitat air tawar. Habitat air tawar ini dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir serta perairan menggenang. Perairan mengalir ini bergerak terus-menerus ke arah tertentu, sedangkan untuk perairan menggenang, perairan yang massa airnya itu memiliki waktu singgah hanya sementara. 8. Habitat laut. Ekosistem laut juga bisa disebut sebagai ekosistem bahari. Ini adalah ekosistem yang ada di perairan laut yang terdiri dari ekosistem perairan dalam dan ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral serta juga ekosistem pasang surut.
Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatasi tekanan dan faktor pembatas dari lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Adaptasi terbagi atas 3 jenis, yaitu 1. Adaptasi morfologi. 2. Adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Lalu, apa sih adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku itu? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Contoh adaptasi morfologi. Pada manusia, rambut manusia akan berubah jika sudah lanjut usia. Kulit manusia akan menghitam jika terkena panas. Pada hewan, bebek mempunyai selaput pada kakinya, harimau mempunyai taring agar mudah merobek mangsanya. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi alat-alat tubuh. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme. Contoh adaptasi fisiologi. Pada manusia, ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Pada saat dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin. Pada tumbuhan, bau yang khas pada bunga dapat mengundang datangnya serangga untuk penyerbukan. Bunga bromelia dan beberapa jenis anggrek mampu menarik perhatian serangga penghisap madu. Pada hewan, musang beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan untuk melindungi diri dari musuhnya. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam untuk dapat melihat di malam hari. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi berupa perubahan tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku: paus yang keluar ke permukaan untuk membuang udara, dan bunglon mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya.